بسم الله الرحمن الرحيم Mereka melakukan penyimpangan, menafsirkan tanpa dalil, atau melakukan tahrif, lalu mereka menuduh ahlu sunnah, ya, yang biasa mereka sebut wahabi, sebagai mujassimah dan musyabbihah. Ini tuduhan mereka. Kalian mujassimah kalau begitu, kalau mengimani Allah punya wajah, kalau mengimani Allah di atas, berarti kalian mujassimah dan musyabbihah. Artinya mengatakan Allah punya jasad dan menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan kepada mereka, pertama, itu tuduhan dusta, bohong, palsu. Tidak ada seorang pun ulama ahlus sunnah yang mengatakan Allah punya jasad. Tidak ada. Atau yang mereka sebut wahabi, nggak pernah mengatakan Allah punya jasad. Kita hanya mengatakan seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah. Kalau Allah bilang Allah punya wajah, kita sebut Allah punya wajah. Dan seterusnya. Kita tidak mengatakan Allah punya jasad. Tapi jamaah sekalian, lafaz jasad ini pun tidak diingkari serta-merta, tidak. Kita tanyakan dulu kepada mereka, maksud kalian apa dengan jasad? Kalau maksud mereka Allah punya wajah, maka kita katakan iya. Kalau itu yang kalian maksud dengan jasad, kami beriman. Tapi kalau maksud kalian, kita menyamakan jasad Allah dengan jasad makhluk, wajah Allah dengan wajah makhluk, maka kita katakan tidak. Kalian dusta kalau begitu. Atau kalian salah paham. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini yang harus kita hindari. Sama saja kita sebut tamthil atau tashbih, atau mereka sebut tajsim, yang artinya mereka inginkan menyamakan Allah dengan makhluk, maka semua ini harus kita hindari. Ini ajaran ahlus sunnah. Dan ini pula yang diajarkan oleh para ulama yang mereka sebut-sebut sebagai wahabi. Dan ini pula yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa min ghairi taqyifin wala tamthilin. Tidak boleh melakukan takyif, menggambarkan hakikat sifat Allah, dan tidak boleh pula melakukan tamthil, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan tidak ada satu riwayat pun para ulama ahlus sunnah yang mereka sebut-sebut sebagai pengikut Ibnu Taimiyah ataupun wahabi yang melakukan tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk, kecuali tuduhan-tuduhan palsu tadi, tuduhan mujassimah dan musyabbihah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan, ketika beliau menjelaskan tentang tamthil yang harus kita hindari, ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna lillahi azza wa jalla as-sifat biduni mumathalatin. Ahlus sunnah menetapkan bagi Allah sifat-sifat tanpa menyamakan sifat-sifat itu dengan sifat makhluk. Yaqulun, ahlus sunnah mengatakan, innallaha azza wa jalla lahu hayatun wa laysat mithlu hayatina. Allah memiliki sifat al-hayatu, yang maha hidup. Kita juga punya sifat hidup, tapi kita katakan nggak sama hidupnya Allah dan hidupnya kita. Lahu ilmun wa laysa mithlu ilmina. Allah memiliki sifat ilmu, tapi tidak sama dengan ilmu kita. Lahu basarun laysa mithlu basarina. Allah memiliki penglihatan, tapi tidak sama dengan penglihatan kita. Lahu wajhun wa laysa mithlu wujuhina. Sebagaimana Allah memiliki wajah dan tidak sama dengan wajah-wajah kita. Ini salah seorang imam besar ahli sunnah, sekali lagi yang sering mereka sebut wahabi, ini dengan tegas mengatakan, kami nggak mungkin menyamakan Allah dengan makhluk. Kami mengatakan Allah punya wajah, tapi nggak sama dengan wajah-wajah kita. Kalau mereka memaksakan, kalau mengatakan Allah punya wajah, sudah pasti menyamakan. Itu sama saja dengan orang mengatakan, kalau menyebut monyet punya wajah, berarti sama wajah manusia dan wajah monyet.
Mudah-mudahan paham logika dengan akal sehat seperti ini. Iya. Syekh dengan tegas mengatakan, lahu wajhun wa laysa mithlu wujuhina. Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan wajah-wajah kita. Lahu yadun wa laysa mithlu aydina. Allah memiliki tangan dan tidak sama dengan tangan kita. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana tangan Allah? Kembali kepada kaidah jauhi takyif. Jangan gambarkan tangan Allah. Tangan artinya tangan, kita tahu artinya. Tapi bentuknya kita serahkan kepada Allah. Bukan makna tangan kita serahkan kepada Allah. Tapi bagaimana bentuk tangan Allah, itu yang kita serahkan kepada Allah, kita nggak tahu. Cukup kita imani, pastilah tangan Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan tangan siapapun. Wahakadha jami'us sifat. Demikianlah seluruh sifat-sifat Allah kita imani seperti itu. Makanya jemaah sekalian, ada kaidah yang lebih singkat menggambarkan penjelasan kita dari awal sampai akhir. Disebutkan oleh para ulama salaf dahulu dan dinukil juga maknanya oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala di dalam kitab beliau Fiqhul Asma'il Husna. Ini sebuah kitab yang sangat bagus. Saya sangat menasihatkan untuk membaca kitab ini. Di awalnya dimulai dengan kaidah-kaidah ahli sunnah dalam memahami nama dan sifat Allah. Kemudian setelah itu beliau membahas secara detail. Satu persatu nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan setiap nama-nama itu mengandung sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini kitab yang sangat bagus, menjelaskan kaidah dan contoh. Kaidah-kaidah nama dan sifat Allah, kemudian penjelasan makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, dan bagaimana bisa memberikan pengaruh dalam keimanan dan kehidupan kita. Baik. Jadi beliau berikan kesimpulan tentang kaidah ini. Kata Syekh, "Wa manhajuhum fi hadzal bab qa'imun ala aslain 'azimain." Kaidah atau manhaj Ahlus Sunnah dalam bab ini dibangun di atas dua pondasi besar. Wa asasain matinain, dan dua asas yang kokoh. Apa itu? Huma al-itsbat bila tamthilin wa tanzih bila ta'tilin. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa mengingkari atau menghilangkan. Artinya apa? Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Mensucikan Allah tanpa mengingkari sifat-sifatnya. Jadi jemaah sekalian, di sini ada dua golongan menyimpang yang harus kita jauhi. Golongan yang pertama adalah al-mu'attilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Tadi sudah kita sebutkan ya, 3 bentuk pengingkaran mereka. Bisa dengan tahrif, yang mereka sebut ta'wil, mereka selewengkan maknanya. Bisa dengan tafwid, mereka katakan kita nggak tahu artinya, kita serahkan saja kepada Allah. Bisa dalam bentuk juhud, jelas-jelas menentang. Ini harus kita hindari. Ini golongan yang pertama, al-mu'attilah. Golongan yang kedua yang harus kita jauhi adalah al-musyabbihah. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka lahirlah kaidah ini, al-itsbat bila tamtsilin wa tanzih bila ta'tilin. Menetapkan tanpa melakukan tamtsil, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan mensucikan Allah tanpa melakukan ta'til. Kita katakan Allah suci, tidak sama dengan makhluk, tapi jangan kita tolak sifat-sifat Allah itu.